Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin bersudut pandang tentang bioskop. Kenapa? Karena saya melihat bioskop itu tempat berkumpulnya berbagai macam bentuk manusia, berbagai macam golongan manusia, dan datang dari manapun, siapapun ditampung di bioskop tanpa ditanya gendernya, tanpa ditanya asal usulnya. Yang mau datang dan membeli tiket, maka masuklah dia. Kalau bagi saya, di bioskop ada rahmatan lil alamin, ada wujud rahmatan lil alamin yang belum kita sadari. Karena di situ menampung dari berbagai macam jenis manusia, dari berbagai macam golongan manusia. Nah, untuk apa kita berkumpul? Untuk apa orang-orang tersebut berkumpul di dalam bioskop? Tentu untuk menyaksikan sebuah pemutaran film yang dia yakini bagus, yang dia percayai bagus. Karena sebelum dia datang ke bioskop untuk menyaksikan pemutaran film tersebut, sudah banyak iklan yang beredar bahwa akan diputarkan film ini. Dan kebetulan film itu tentang kita, tentang yang kita sukai, tentang cerita yang kita sukai, tentang cerita yang kita percayai. Tentu bagaimanapun rintangan, bagaimanapun kendala, kita dari tempat kita tetap harus datang ke bioskop untuk menyaksikan pemutaran film tersebut. Karena kita percaya dari berita, dari pamflet yang sudah disebarkan, seharusnya begitupun
di tempat ibadah. Karena kita sampai di tempat ibadah, apapun tempat ibadah panjenengan, panjenengan bisa sampai ke tempat ibadah tersebut karena sudah ada kabar dari Alkitab panjenengan masing-masing. Dan di dalam Alkitab itu diceritakan tentang apa yang sumbernya dari Tuhan. Berarti Alkitab panjenengan bercerita tentang Tuhan tersebut. Apakah setelah kita datang ke tempat ibadah kita masing-masing, adakah pemutaran film tersebut? Adakah penyaksian tersebut yang diceritakan di dalam Alkitab panjenengan? Adakah yang sudah menyaksikan di tempat ibadah panjenengan tersebut? Kenapa ketika bioskop yang memutar film yang bagus, berbondong-bondong kita datang membeli tiket berkorban untuk dapat menyaksikan film tersebut yang konon di dalam beritanya bagus dan dia benar-benar ingin menyaksikan sesuaikah dengan fakta atau tidak. Tapi kenapa jarang sekali di dalam kita beragama, di dalam kita berkeyakinan, jarang sekali orang yang berani berkorban, berjuang untuk datang ke tempat pemutaran film tersebut. Padahal Alkitab sudah seluruhnya bercerita. Apapun Alkitab panjenengan, apapun kitab suci panjenengan, toh dia bersumber dari Tuhan. Berarti kitab suci tersebut menceritakan tentang Tuhan panjenengan. Di mana Tuhan panjenengan itu berada? Seperti apa Tuhan panjenengan itu? Bentuknya, wujudnya. Kita berbicara logika saja. Kalau ada yang ahli tentang hadis dan dalil, silakan dicari hadis dan dalilnya. Kalau ada kesamaan apa yang saya katakan, cari. Teruskan perjalanan.
jangan berhenti di situ. Tapi ketika ini dusta, ketika ini tidak sama dengan hukum Alkitab panjenengan, abaikan saja. Jangan pedulikan. Saya hanya ingin bersudut pandang. Saya hanya ingin bercerita tentang sudut pandang. Ketika ada perbedaan dalam sudut pandang kita, tidak masalah. Bukankah di dalam tempat ibadah itu kelompok per kelompok? Kelompok A maka akan bercampur dengan kelompok A. Yang B berkelompok dengan B. Yang C berkelompok dengan C, dan seterusnya. Tapi di dalam bioskop menampung seluruhnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada pertanyaan kamu dari mana, kamu siapa, apa pangkat kamu, apa status kamu, apakah kamu orang miskin atau kamu orang kaya. Tidak ada. Bukankah ini hakikatnya bioskop itu justru rahmatan lil alamin? Ini hanya tentang sudut pandang. Karena bagi saya, hanya anak kecil yang akan percaya katanya dan katanya. Kenapa? Bukankah ini fakta? Kalau kita bilang sama anak kita, sama anak-anak yang lain, udah percaya aja sama bapak, percaya saja sama kakak. Anak kecil itu akan percaya. Anak itu akan percaya pada orang dewasa yang bilang seperti itu. Masa kita yang sudah mendekati setengah abad, yang sudah lebih dari setengah abad, masih seperti itu? Yang akan percaya katanya dan selalu akan percaya katanya, berarti tidak meniti kita. Titian itu kita tidak teruskan. Harusnya setelah katanya, cari katanya itu. Teruskan perjalanan. Agar bisa bertemu katanya itu. Agar kita bisa menyaksikan katanya itu. Jangan katanya terus. Tapi memang jika kita sudah merasa cukup dengan katanya, ya nggak apa-apa. Saya hanya mengabari lewat sudut pandang saya.
untuk menggugah rasa bahwa ketika kita merasa sudah dewasa, jangan percaya, jangan cukup percaya dengan katanya saja. Itu dalam sudut pandang saya ketika saya sudah merasa dewasa. Seluruh Alkitab mengarahkan ke situ. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita hanya cukup di kabarnya saja, mendengar kabarnya saja, menghafalkan kabarnya saja hingga hafal, setelah itu tidur, tidak terbangun lagi. Tidur itu kan orang lupa. Siapakah yang ingat ketika tidur bahwa kita sedang tidur? Jarang. Jarang sekali. Apakah kita tahu rasanya tidur itu seperti apa? Jarang sekali kita tahu. Jarang sekali orang tahu. Pokoknya tidur ya tidur aja. Ya, tidak masalah saudaraku. Tidak masalah. Ini tentang sudut pandang. Ketika panjenengan tersentuh dengan sudut pandang saya, ada yang tersentuh dengan dirasa panjenengan, silakan teruskan perjalanan kita. Mari kita teruskan perjalanan kita untuk dapat menyaksikan asal usul kita sangkan paraning dumadi. Inna lillahi, dari asal kita. Kita saksikan agar iman kita benar-benar sampai kepada titik hakul yakin yang tidak kata siapapun. Mohon maafkan saya jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.